Dalam sebuah perusahaan maupun organisasi tentunya kita mendapati apa yang namanya tim. Lalu tim tersebut tentu akan memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Beberapa kontribusi tim untuk perusahaan yakni yang pertama, dengan tim perusahaan akan menjadi lebih aktif dan lebih efektif. Lalu dengan tim juga perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Dengan tim juga dapat meningkatkan kecepatan dan menjadi kekuatan yang kuat untuk berinovasi dan melakukan perubahan. Dengan tim juga dapat memberikan banyak manfaat bagi pelanggan. Di samping itu, anggota tim juga dapat memberikan umpan balik kepada anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dan beberapa dari anggota tim tersebut dapat mempunyai pengalaman kerja, dan pengalaman kerja tersebut dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang kuat yang merupakan suplemen penting untuk keterampilan kerja tertentu atau keahlian fungsional. Sering kita mendengar bahwasannya tim dan kelompok kerja itu sama. Pada dasarnya, tim dan kelompok kerja itu adalah hal yang berbeda. Pengertian dari tim sendiri adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk tujuan yang sama, menetapkan tujuan kinerja, dan pendekatan yang mereka menahan diri untuk menjadi saling akuntabel. Sedangkan kelompok kerja sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja di bidang yang sama atau telah dikumpulkan bersama-sama untuk melakukan suatu tugas, tetapi tidak selalu datang bersama-sama sebagai sebuah unit dan mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Dalam sebuah perusahaan tentu kita mendapati tim kerja. Pengertian dari tim kerja sendiri adalah tim yang membuat atau melakukan hal-hal seperti memproduksi, merakit, menjual, atau menyediakan layanan. Dalam tim kerja, kita akan menemukan 5 jenis macam tim kerja. Yang pertama yakni tim proyek dan pengembangan. Tim yang bekerja pada proyek-proyek jangka panjang, tetapi membubarkan dengan segera setelah pekerjaan selesai. Yang kedua, tim paralel, yakni tim yang beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dan untuk sementara waktu. Sifat dari tim paralel ini yakni bersifat kontemporer. Yang ketiga yakni tim manajemen, tim yang mengordinasikan dan memberikan arahan ke subunit di bawah yurisdiksi dan mengintegrasikan pekerjaan di antara subunit yang telah diberikan arahan sebelumnya. Yang keempat yakni tim transnasional, kelompok kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di beberapa negara. Yang terakhir yakni tim virtual, tim yang secara fisik menyebarkan dan mengomunikasikan secara elektronik dan lebih dari sekadar tatap muka. Tim swakelola. Terdapat beberapa tim swakelola. Yang pertama yakni kelompok kerja tradisional, kelompok yang tidak memiliki tanggung jawab manajerial. Kemudian lingkaran kualitas, yakni kelompok sukarela dari orang yang diambil dari berbagai tim produksi yang membuat saran tentang kualitas. Selanjutnya yakni kelompok kerja otonom, yakni kelompok yang mengendalikan keputusan mengenai pelaksanaan rangkaian tugas lengkap. Tim swakelola sendiri yakni kelompok kerja otonom di mana pekerja dilatih untuk melakukan semua atau sebagian besar pekerjaan di unit, tidak memiliki atasan langsung, dan membuat keputusan yang sebelumnya dibuat oleh pengawas lini depan. Yang terakhir yakni tim perancangan mandiri, tim dengan tanggung jawab kelompok kerja otonom, ditambah adanya pengendalian atas pengangkatan pegawai, pemberhentian, dan memutuskan apa tugas-tugas anggota yang dilakukan. Bagaimana kelompok menjadi tim nyata? Sebagai manajer, Anda menginginkan kelompok Anda untuk menjadi tim yang efektif. Untuk mencapai hal ini, Anda perlu memahami bagaimana kelompok-kelompok dapat menjadi tim yang benar dan mengapa kelompok terkadang gagal untuk menjadi tim. Kelompok menjadi tim yang benar melalui proses kelompok dasar, perjalanan waktu, dan aktivitas pengembangan tim. Proses kelompok.
Asumsikan Anda adalah pemimpin dari kelompok yang baru dibentuk, sebenarnya sekelompok orang. Apa yang Anda hadapi ketika Anda mencoba untuk mengembangkan kelompok Anda menjadi tim yang berkinerja tinggi? Jika kelompok berhasil mengembangkan, mereka akan terlibat dalam berbagai proses, termasuk kategori-kategori luas. Yang pertama yakni forming, di mana anggota kelompok berusaha untuk meletakkan aturan-aturan dasar untuk jenis perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, storming. Permusuhan dan konflik muncul, dan orang-orang berlomba untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan status. Yang ketiga, norming, di mana anggota kelompok setuju dengan tujuan mereka bersama, dan norma-norma, serta berkembangnya hubungan yang lebih dekat. Yang terakhir yakni performing. Saluran kelompok menyalurkan energinya dalam melaksanakan tugasnya. Perjalanan waktu. Sebuah aspek utama dari pengembangan kelompok adalah perjalanan waktu. Kelompok melewati periode kritis atau saat-saat ketika mereka sangat terbuka untuk pengalaman formatif. Yang pertama, periode kritis tersebut ada dalam tahap forming. Pada pertemuan pertama, ketika aturan dan peran dibentuk untuk menetapkan presiden yang langgeng lebih lama. Sebuah periode kritis kedua adalah titik tengah antara pertemuan awal dan batas waktu. Pada titik ini, kelompok ini telah cukup berpengalaman untuk memahami pekerjaannya. Urutan perkembangan dari kelompok ke tim. Sebagai manajer atau anggota kelompok, Anda harus mengharapkan kelompok untuk terlibat dalam semua proses yang baru saja dibahas. Sebuah urutan pengembangan yang berguna menunjukkan berbagai aktivitas sebagai pimpinan kelompok, bergerak dari pengawasan tradisional melalui pendekatan yang lebih partisipatif untuk kepemimpinan tim yang benar. Hal ini penting untuk memahami beberapa poin tentang model ini. Kelompok tidak selalu terus berkembang dari satu panggung ke panggung selanjutnya. Mereka mungkin tetap permanen di tingkat pengawas atau menjadi lebih partisipatif, tetapi tidak pernah sampai ke pimpinan tim yang benar. Mengapa kelompok terkadang gagal? Tidak mudah untuk membangun tim berkinerja tinggi. Tim sering hanya sebuah kata yang digunakan oleh manajemen untuk menggambarkan penempatan orang dalam kelompok. Tim terkadang diluncurkan dengan sedikit atau tanpa pelatihan atau sistem pendukung. Sebagai contoh, baik manajer dan anggota kelompok membutuhkan keterampilan baru untuk membuat kerja kelompok. Keterampilan ini meliputi seni belajar diplomasi, mengatasi masalah orang, dan berjalan pada garis tipis antara semangat otonomi dan inovasi tim yang menguntungkan tanpa membiarkan tim terlalu independen dan di luar kendali. Membangun tim efektif. Semua pertimbangan dijelaskan untuk membentuk bahan pembangun dari sebuah tim kerja yang efektif. Namun, apa yang benar-benar berarti bagi tim yang efektif? Efektivitas tim didefinisikan dengan 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, output produktivitas dari tim memenuhi atau melebihi standar kuantitas dan kualitas. Output tim diterima oleh pelanggan di dalam satu atau di luar organisasi yang menerima barang atau jasa tim. Yang kedua, anggota tim menyadari kepuasan akan kebutuhan pribadi mereka. Yang ketiga, anggota tim tetap berkomitmen untuk bekerja sama lagi, yaitu kelompok tidak terbakar habis dan hancur setelah mengerjakan proyek yang melelahkan. Melihat ke belakang, para anggota senang mereka terlibat. Dengan kata lain, tim yang efektif tetap layak dan memiliki prospek yang baik untuk sukses berulang dalam waktu lama. Fokus kinerja. Elemen kunci dari kerja tim yang efektif adalah komitmen untuk tujuan bersama. Tim terbaik adalah mereka yang telah diberi tantangan kinerja penting oleh manajemen dan kemudian dapat berdiri dengan apresiasi terhadap tujuan mereka. Tanpa pemahaman dan komitmen tersebut, kelompok hanya sekelompok individu. Tim terbaik juga bekerja keras untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang bagaimana mereka akan bersama untuk mencapai tujuan mereka.
Tujuan umum tim harus diterjemahkan secara spesifik, terukur dengan tujuan kinerja. Sistem pengukuran berbasis tim terbaik menginformasikan manajemen puncak tingkat kinerja tim dan membantu tim memahami prosesnya sendiri dan mengukur kemajuannya sendiri. Idealnya, tim memainkan peran utama dalam merancang sendiri sistemnya. Tanggung jawab ini merupakan indikator besar apakah tim benar-benar diberdayakan. Tim seperti individu membutuhkan umpan balik tentang kinerja mereka. Tim harus bertanggung jawab untuk memuaskan tujuan mereka dan harus diberikan atau harus mencari umpan balik untuk kinerjanya. Memotivasi kerja tim. Kadang-kadang orang bekerja kurang keras dan kurang produktif ketika mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok. Faktor-faktor yang pertama yakni karena kemalasan sosial, seperti yang terjadi ketika orang percaya bahwa kontribusi mereka tidak penting, orang lain akan melakukan pekerjaan untuk mereka. Kurangnya upaya akan tidak terdeteksi atau mereka akan menjadi penghisap tunggal jika mereka bekerja keras tetapi orang lain tidak. Mungkin Anda telah melihat kemalasan sosial di beberapa tim mahasiswa Anda. Sebaliknya, beberapa kali individu bekerja lebih keras ketika mereka adalah anggota dari sebuah kelompok daripada ketika mereka bekerja sendirian. Ini efek fasilitas sosial yang terjadi karena individu biasanya lebih termotivasi ketika orang lain hadir. Mereka peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, dan mereka ingin mempertahankan citra diri yang positif. Kontribusi anggota. Anggota tim harus dipilih dan dilatih sehingga mereka menjadi kontributor yang efektif untuk tim. Tim sendiri seringkali mempekerjakan anggota baru mereka. Umumnya, keterampilan yang dibutuhkan oleh tim meliputi keahlian teknis atau fungsional, keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Beberapa manajer dan tim keliru menekankan terlalu tinggi beberapa keterampilan, terutama keahlian teknis atau fungsional, dan penekanan yang lain. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa kelompok-kelompok di mana anggota berbagi perasaan sedih dilakukan lebih baik pada tugas-tugas analisis dan keputusan sulit, dan kelompok melakukan lebih baik pada tugas kreatif jika mereka berbagi emosi positif. Norma dan peran. Pengertian dari norma sendiri adalah kepercayaan tentang bagaimana orang harus berpikir dan berperilaku. Sebagai contoh, beberapa orang menyukai untuk menyimpan informasi dan pengetahuan untuk diri mereka sendiri, tetapi tim harus berusaha untuk membuat norma berbagi pengetahuan karena dapat meningkatkan kinerja tim. Peran. Pengertian dari peran sendiri adalah pengaturan yang berbeda dari harapan tentang bagaimana individu yang berbeda harus berperilaku. Dua set penting peran harus dilakukan. Yang pertama yakni peran spesialis tugas, diisi oleh individu yang memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kinerja tim agar bergerak menuju pencapaian tujuan. Yang kedua yakni spesialis pemeliharaan tim, mengembangkan dan menjaga keharmonisan dalam tim mereka dengan meningkatkan moral, memberi dukungan, memberikan humor, menenangkan rasa sakit, dan umumnya menunjukkan perhatian anggota dengan baik. Kekompakan. Salah satu sifat yang paling penting dari sebuah tim adalah kekompakan. Kekompakan mengacu pada seberapa menarik tim ini untuk anggotanya. Anggota termotivasi untuk tetap berada di tim, dan sejauh mana anggota tim memengaruhi satu sama lain. Secara umum, hal itu mengacu pada seberapa erat hubungan tim ini. Pentingnya kekompakan. Kekompakan sangat penting karena dua alasan utama. Yang pertama, memberikan kontribusi pada kepuasan anggota. Dalam sebuah tim yang kompak, para anggota berkomunikasi dan bergaul secara rukun satu sama lain. Mereka merasa bahagia menjadi bagian dari tim, bahkan jika pekerjaan mereka tidak memuaskan atau organisasi yang opresif. Mereka mendapatkan beberapa kepuasan karena senang berada bersama rekan kerja mereka.
Kedua, kekompakan memiliki dampak besar pada kinerja. Sebuah studi tim manufaktur baru-baru ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dalam kualitas dan produktivitas terjadi di unit yang paling kompak, sedangkan konflik dalam tim lain mencegah setiap kualitas atau perbaikan produktivitas. Menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Para manajer harus membangun suatu tim yang kompak dan memiliki norma kinerja yang tinggi. Tindakan-tindakan berikut ini dapat membantu menciptakan tim tersebut. Yang pertama, merekrut anggota-anggota yang memiliki sikap, nilai, dan latar belakang yang sama. Individu-individu yang sama lebih mungkin dapat bekerja sama satu sama lain. Jangan melakukan hal ini jika pekerjaan tim memerlukan keahlian dan input yang beraneka ragam. Yang kedua, mempertahankan tingkat penerimaan dan standar sosialisasi yang tinggi. Tim dan organisasi yang sulit dimasuki bisa mendapatkan prestis yang lebih. Individu yang bertahan pada tahap wawancara, seleksi, atau proses pelatihan yang sulit akan membanggakan atas pencapaian mereka dan lebih merasa memiliki keterikatan dengan tim. Yang ketiga, menjaga agar tim tetap kecil. Tim tetap kecil yang dimaksud di sini, tetapi cukup besar agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Semakin besar kelompok, anggota kurang penting mungkin merasa. Tim yang kecil akan membuat individu merasa seperti kontributor yang besar. Yang keempat, membantu tim mencapai keberhasilan dan mengumumkan hasil kesuksesan tersebut. Yang kelima, jadilah pemimpin yang ikut berperan. Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan membuat para anggota tim merasa lebih terlibat satu sama lain dan berusaha keras mencapai tujuan. Terlalu banyak pengambilan keputusan otoriter pada level atas dapat menjauhkan kelompok dari pihak manajemen. Yang keenam, menyajikan tantangan dari luar tim. Kompetisi dengan kelompok lainnya akan membuat anggota tim terikat bersama-sama untuk mengalahkan musuh. Menyaksikan apa yang terjadi pada semangat dari sekolah sebelum pertandingan besar melawan musuh. Beberapa dari tim terbaik di dalam dunia bisnis dan sains memfokuskan untuk memenangkan kompetisi. Mengelola hubungan lateral. Mengelola ke arah luar. Strategi tim menentukan gabungan secara interval versus eksternal dari tim yang memfokuskan pada peran dan bagaimana gabungan tersebut mengalami perubahan sepanjang waktu. Strategi tim untuk umum meliputi menginformasikan, mempertunjukkan, dan menyelidiki. Strategi menginformasikan memerlukan pengambilan keputusan dengan tim dan kemudian memberitahukan kepada pihak luar mengenai tujuan tim. Mempertunjukkan berarti bahwa strategi tim untuk menekankan secara bersamaan pembentukan tim internal dan mencapai visibilitas eksternal. Yang terakhir, menyelidiki melibatkan fokus pada hubungan eksternal. Strategi ini memerlukan anggota tim untuk saling berinteraksi dengan pihak luar, mengenal kebutuhan dari konsumen dan klien yang lebih tinggi, dan mencoba dengan solusi sebelum mengambil tindakan. Hubungan peran rata. Tim-tim yang berbeda, seperti individu-individu yang berbeda pula, memiliki peran untuk menjalankan sebagai tim mengerjakan peran mereka, dan ada beberapa pola pengembangan hubungan kerja. Yang pertama, hubungan aliran kerja muncul sebagai bahan yang diturunkan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Yang kedua, hubungan jasa terjadi ketika manajemen puncak memusatkan aktivitas kepada sejumlah besar unit lain yang memperoleh akses. Yang ketiga, hubungan konsultasi dibentuk ketika tim yang memiliki permasalahan diminta untuk menemui ahli pengetahuan. Yang keempat, hubungan audit berkembang ketika orang-orang yang tidak termasuk secara langsung dalam satuan perintah melakukan evaluasi atas metode dan kinerja dari tim yang lain. Yang kelima, hubungan stabilitas melibatkan proses mengaudit sebelum mengungkapkan fakta. Yang keenam, hubungan penghubung melibatkan perantara di antara tim-tim. Mengelola konflik. Ketika dalam sebuah perusahaan terjadi apa yang namanya konflik, maka perlu gaya untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama yakni penghindaran. Penghindaran sebuah reaksi terhadap konflik yang melibatkan pengabaian masalah dengan tidak melakukan apapun atau tidak menegaskan ketidaksetujuan.
Yang kedua, akomodasi, sebuah gaya penyelesaian konflik yang melibatkan kerjasama atas nama pihak lain tetapi tidak bersikap tegas dengan kepentingan satu orang. Yang ketiga, kompromi, sebuah gaya penyelesaian konflik yang melibatkan perhatian moderat terhadap kepentingan kedua belah pihak. Yang keempat, bersaing, sebuah gaya penyelesaian konflik yang melibatkan fokus yang kuat terhadap tujuan satu orang dan sedikit atau tidak memerhatikan tujuan orang lain. Yang kelima, kolaborasi, sebuah gaya penyelesaian konflik yang menekankan baik kerjasama dan sikap tegas untuk memaksimalkan kepuasan kedua belah pihak. Menjadi seorang mediator. Mediator sendiri adalah pihak ketiga yang turut campur guna membantu pihak lain untuk menangani konflik. Para manajer menghabiskan banyak waktu mencoba untuk memecahkan konflik di antara orang-orang lain. Anda akan bertindak sebagai seorang mediator, seorang pihak ketiga yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik di antara orang lain. Campur tangan dari pihak ketiga berhasil dengan baik, mampu meningkatkan hubungan kerja, dan membangun para pihak untuk meningkatkan pengelolaan konflik mereka sendiri, komunikasi, dan keahlian untuk memecahkan permasalahan.